Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan penyajian materi Contemporary Issues of Christian Education sesi kedua dengan pokok pembahasan 12 wajah pendidikan di Indonesia dan revitalisasi. Untuk itu, kepada penyaji disilahkan. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Kita melanjutkan pokok bahasan kita membahas mengenai masih berkaitan erat dengan apa yang saya sajikan pada sesi pertama mengenai identitas dan pengaruh pendidikan. Dan saat ini kita membahas mengenai wajah, masih berbicara mengenai identitas. Dan saya menerangkan kata identitas ini dengan kata wajah. Karena dari wajahlah kita pertama kali mengenal atau mengidentifikasi seseorang. Demikian pula dari wajah kita dapat mengidentifikasi kondisi keberadaan pendidikan yang ada, khususnya di Indonesia, dan bagaimana mengatasinya, bagaimana wajah itu, wajah-wajah yang saya kemukakan nanti, dipulihkan atau dikembalikan pada wajah asli melalui revitalisasi. Masih dalam bingkai Contemporary Issue of Education, pada hari ini Jakarta 13 April 2021. Saya memulai dengan membaca satu bagian dari teks Alkitab, Matius pasal 7 ayat 15 dan ayat 16, dua ayat. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, ini berkenaan dengan topik kajian konteks pembahasan Matius mengenai pengajar-pengajar yang sesat, pengajar-pengajar palsu yang cenderung menyamar, ya. Nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar, atau boleh juga kita bicara para pemerhati pendidikan agama dan keagamaan yang menyamar seperti domba, yang sopan, santun, yang ramah, yang berwibawa, seperti domba yang lembut. Tetapi sebenarnya mereka adalah nabi palsu. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ini yang Alkitab bukakan. Demikian pula dalam konteks bernegara, kita tidak akan pernah lepas atau tidak pernah terpisah, tidak pernah luput, atau bangsa kita, negara kita tidak pernah luput dari orang-orang yang digambarkan seperti teks Matius 7 ini, yaitu serigala yang buas. Dan mereka berpura-pura atau menyamar seperti domba. Mereka boleh menyamar seperti seorang guru yang baik, seorang pengajar agama yang sangat sopan, sangat santun, sangat berwibawa dengan cara bicaranya, cara berpakaiannya, pakaian-pakaiannya adalah pakaian keagamaan. Tetapi sebenarnya mereka adalah nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu yang ditulis juga seperti serigala yang buas. Ya, menyamar seperti domba. Bukan domba. Domba tidak pernah menyamar seperti serigala, tetapi yang terjadi serigala menyamar seperti domba. Ya, itulah orang-orang yang bekerja dalam dunia pendidikan, namun sebenarnya hanya melihat dunia pendidikan sebagai mata pencahariannya, sehingga dia seperti serigala yang buas, memakan semua yang dia perlu makan di dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan terkoyak-koyak, tercabik-cabik oleh perilaku para guru atau para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan.
cenderung hanya untuk memperkaya diri sendiri. Itulah gambaran mengenai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana kita mengetahui mereka? Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya, buah anggur ya dari pohon anggur. Buah ara ya dari pohon ara. Tidak mungkin dari semak duri. Ya, tidak mungkin kita menerima hal yang baik, hal yang benar dari serigala buas. Tidak mungkin kita menerima hal yang baik yang bisa dimakan, buah yang bisa dimakan dari semak duri. Pastilah kita mengambil buah anggur dari pohon anggur. Jadi dari buahnya lah kita akan mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terjun dalam dunia pendidikan sebagai pengelola sekolah, sebagai penyelenggara sekolah, sebagai pengajar di kelas-kelas baik sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah perguruan tinggi, university. Nah, kita dari teks ini kita mendapatkan satu kacamata untuk mengidentifikasi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai wajah pendidikan di Indonesia khususnya, dimulai dengan satu hal yang ideal, bahwa satu bangsa yang berkualitas dapat diukur oleh kualitas sumber daya bangsa tersebut. Karena itu tidak ada cara untuk membangun satu bangsa selain dengan cara membangun sektor pendidikan bangsa tersebut. Membangun bangsa yaitu dengan cara membangun pendidikan. Mengedepankan pembangunan pendidikan inilah adalah cara yang sangat tepat untuk membangun satu bangsa. Demikian juga membangun satu komunitas, satu masyarakat, termasuk membangun satu gereja. Membangun gereja tentu cara yang sangat mendasar dan yang utama dan harus yang menjadi prioritas, yaitu dengan cara membangun pendidikan dalam masyarakat tersebut dan juga dalam gereja. Bagaimana membangun kekuatan keluarga? Ya, membangun pendidikan, membangun sektor pendidikan dalam keluarga. Orang tua membangun sektor pendidikan dalam keluarga melalui menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, masyarakat Kristen khususnya apabila berkualitas, sama juga dengan masyarakat apapun apabila berkualitas, paguyuban apapun apabila berkualitas, maka hanya dengan cara membangun masyarakat tersebut atau paguyuban tersebut, membangun sektor pendidikannya. Karena itu tidak ada cara untuk membangun apapun yang mendasar yang utama, yaitu membangun sektor pendidikan. Paradigma inilah membangun sektor pendidikan untuk membangun bangsa sudah menjadi paradigma para founding fathers seperti Soekarno-Hatta dan rekan-rekannya dengan filosofi yang menguasai mereka, build nation and build school. Membangun bangsa dengan cara membangun sekolah-sekolah. Dan hal ini pula yang diperjuangkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Membangun Malaysia dengan cara membangun sekolah, Bapak Mahathir Muhammad. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu berarti bahwa membangun sektor pendidikan, maka dengan membangun sektor pendidikan, terbangun pula sektor yang lain. Ada ya, orang mencoba membangun sektor ekonomi dikedepankan. Boleh jadi dengan mengedepankan membangun sektor ekonomi, lalu kemudian
sektor yang lain termasuk pendidikan boleh saja akan terbangun. Tetapi keyakinan saya tidak bertahan lama. Namun kalau suatu bangsa membangun sektor pendidikan mendahului semua sektor yang lain, maka sektor-sektor yang lain turut terbangun dan terbangun dengan kuat dan berkesinambungan. Dengan kata lain, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah starting point dari satu upaya membangun bangsa di segala bidang. Karena itu mutu pendidikan satu bangsa menjadi mutu bangsa itu sendiri. Mutu pendidikan satu bangsa berakar pada mutu manajemen pendidikan di bangsa tersebut. Sangat disayangkan dalam 3 dekade ini, saya mencermati selama 30 tahun, minimal selama 30 tahun, saya menekuni dunia pendidikan, mutu pendidikan di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang sangat berarti, sangat signifikan, tidak. Lamban, pelan sekali, dan tidak sesuai dengan roda perubahan dunia yang cepat. Tidak sesuai dengan tuntutan dan tantangan dunia global yang begitu berat dan besar serta cepat. Ini penilaian saya, dan penilaian saya ini didasarkan pada sejumlah argumentasi berikut yang saya kemukakan berikut ini. Nah, memang dalam kenyataannya mutu pendidikan Indonesia, banyak buku-buku para penulis membukakan hasil penelitian bahwa kondisi pendidikan di Indonesia yang dulunya pernah berada di atas beberapa negara di dunia, termasuk khususnya di Asia Tenggara, namun sekarang negara-negara yang dulunya di bawah, sekarang mereka di atas dan di atas sekali. Ya. Nah, lemahnya, dan ini mengungkapkan karena lemahnya mutu pendidikan. Dan lemahnya mutu pendidikan ini juga terungkap pada lemahnya mutu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan usia kemerdekaannya, maka tidak bisa disembunyikan, kita ini terlambat. Indonesia agak terlambat dalam pembangunan sektor pendidikan, sehingga mempengaruhi lambatnya juga pembangunan bangsa, termasuk juga kesejahteraan bangsa. Masalah mutu pendidikan Indonesia sekali lagi berakar pada rendahnya perhatian pemerintah, bahkan dan juga perhatian seluruh warga negara Indonesia. Karena tidak bisa semuanya ditimpakan kepada pemerintah, melainkan juga kepada semua warga negara Indonesia. Menurut perhatian saya, dan itu komentar banyak orang juga, misalnya saja dibandingkan dengan negara maju, Indonesia pada umumnya belum memiliki budaya membaca. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita membaca karena ada tugas. Kita membaca karena diminta, karena dituntut. Tapi di negara-negara maju, membaca itu kehidupan hari-hari. Dan membaca itu budaya hari-hari. Itu salah satu indikator mengapa pendidikan Indonesia juga sangat banyak tidak mengalami kemajuan oleh karena rendahnya perhatian warga mengenai sektor pendidikan. Pendidikan masih belum dianggap sebagai prioritas pembangunan bangsa. Ini yang dikemukakan oleh Dr. Octavianus pada bukunya yang ditulis pada tahun 2005. Belum dianggap sebagai prioritas bangsa. Banyak indikasi untuk hal ini. Karena itu banyak rakyat yang sulit mendapatkan akses pada pendidikan yang layak. Dengan kata lain, pendidikan masih berpihak pada rakyat yang mampu ekonominya, belum menjangkau seluruh rakyat. Belum.
rakyat yang tinggal di kota besar dan di desa dan di dusun belum mendapat sentuhan, belum mendapat perhatian pendidikan dari pemerintah secara merata. Belum. Dulu pada waktu Soekarno menjadi presiden, ada apresiasi tertentu seperti guru-guru yang diutus ke Papua, ke Kalimantan, mendapatkan penghargaan, apresiasi dalam bentuk gaji sekian, dinaikkan dinaikkan lebih daripada pada umumnya. Ini salah satu apresiasi. Apa artinya? Pada era Soekarno, sesuai dengan jiwa beliau dan rekan-rekan para reformator, para founding fathers, mereka memiliki paradigma pendidikan secara filosofis bahwa membangun bangsa ini dengan cara membangun pendidikan. Maka mereka memprioritaskan biaya atau anggaran budget negara ini untuk sektor pendidikan. Ya. Tapi setelah Soekarno sampai sekarang, saya belum melihat ada kemajuan di sektor pendidikan secara signifikan, setidaknya pada 30 tahun terakhir ini. Sulit menemukan. Saya sulit menemukan. Ada, tetapi lambat. Lambat, tidak sesuai dengan tuntutan dan potensi bangsa kita, dan juga tuntutan dunia. Ya, tuntutan dunia. Salah satu indikator pemerintah atau negara kita masih belum serius dengan sektor pendidikan, padahal sektor ini sektor yang menentukan kuat majunya satu bangsa Indonesia, yaitu alokasi anggaran pembelanjaan bidang pendidikan hanya 20% dari APBN. Dan itu pun sudah dimuat dalam konstitusi, undang-undang, namun pelaksanaannya menunggu sekian tahun baru diterapkan. Dan itu pun masih perlu dicermati alokasi dana yang cukup banyak. Ini banyak, namun kecil dalam strategi pembangunan bangsa. Karena hanya 20%. Walaupun kecil, tapi sudah banyak sehingga ini menjadi perhatian banyak orang. Di mana ada gula, di situ ada semut. Sehingga KPK menemukan tingkat korupsi yang paling tinggi dalam kementerian itu sangat kuat dan sangat berpeluang tinggi pada bidang pendidikan, sebagaimana kasus-kasus yang terbongkar pada hampir setiap tahun. Akibatnya kondisi pendidikan Indonesia dapat digambarkan dengan sejumlah wajah berikut ini. Sengaja saya menganalogikan kondisi pendidikan di Indonesia dengan kata wajah, karena dari wajah kita mudah mengenal seseorang. Atau mengenal seseorang pada tatapan pertama itu pada wajah. Tentu masih terkategori dangkal. Karena wajah ini barulah tahap awal mengidentifikasi seseorang atau mengenal identitas seseorang. Ya, namun demikian ini baru tahap awal, sehingga uraian ini mestinya ada tahap yang kedua, tahap yang ketiga, keempat, sampai menemukan kondisi jantung pendidikan Indonesia. Apakah jantung pendidikan Indonesia sehat atau kurang sehat, atau sakit parah? Jangan sampai stroke, ya, atau meninggal tiba-tiba. Ya, diharapkan dengan menggambarkan kondisi pendidikan dengan analogi wajah, kita sebagai anak bangsa turut sedih kalau memang menemukan wajah-wajah yang membuat kita sedih. Kita turut menangis kalau memang wajah yang kita temukan, wajah yang kita lihat, wajah pendidikan yang kita lihat adalah wajah-wajah yang menyedihkan, dan kita turut menangis. Dan kita sebagai warga negara Indonesia wajib menangis. Jangan acuh tak acuh. Wajib menangis sekaligus tangisan kita ini menstimulasi kita untuk berperan lebih maksimal lagi dan turut serta berperan sebagai agen perubahan wajah pendidikan di Indonesia. Dari wajah buruk menjadi wajah baik. Dari wajah kotor yang menjadi wajah bersih.
Dari wajah sedih diharapkan dengan kontribusi kita dalam pendidikan di Indonesia akan mengubah wajah Indonesia, wajah pendidikan Indonesia menjadi wajah gembira. Mari kita mengetahui kondisi bangsa kita pada khususnya kondisi pendidikan bangsa melalui mempelajari wajah-wajah pendidikan. Gambaran wajah pendidikan yang dikemukakan berikut ini tidak berlaku untuk semua sekolah. Karena juga ada wajah sekolah yang ada di Indonesia wajahnya berkualitas dan berintegritas. Tidak semua, tapi tidak banyak. Namun sekolah-sekolah yang demikian baru dalam jumlah sedikit. Sangat sedikit. Itu pun pada umumnya berada di tempat-tempat yang sangat strategis. Seperti di kota-kota besar, termasuk kota-kota sekolah-sekolah yang berada di dekat pusat pemerintahan. Itu yang ada. Mari kita mulai dengan membicarakan mengenai wajah pertama, yakni wajah susah. Pendidikan wajah susah. Mengapa wajah susah? Karena buruk keadaan pendidikan di Indonesia diperburuk oleh faktor pendidikan, yakni politisasi pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kinerja pendidikan Indonesia. Contohnya, mengganti kepala dinas pendidikan di daerah-daerah diganti oleh gubernur yang terpilih, bupati yang terpilih, karena partainya yang terpilih. Dan dalam kenyataannya, ada kepala dinas di beberapa daerah yang tidak berlatar belakang pendidikan. Sarjana ekonomi menjadi kepala dinas pendidikan. Ya, master hukum menjadi kepala dinas pendidikan. Ini yang memang menyebabkan kinerja pendidikan di Indonesia ya rendah karena dipimpin, dimanajemeni oleh orang-orang yang bukanlah orang pendidikan. Nah, pendidikan semakin susah, semakin tidak berdaya karena berada di pusaran kepentingan politik. Sehingga pendidikan bukan lagi bertujuan untuk pembangunan sumber daya manusia, human resources, melainkan yang saya cermati dan juga sebagaimana yang saya baca dari sejumlah media massa, pendidikan untuk pembangunan kekuatan politik partai-partai. Seperti yang sering pada pesta demokrasi, partai-partai menjual sektor pendidikan dengan menawarkan pendidikan gratis kepala daerah, gubernur, bupati, presiden, calon presiden, maksudnya calon-calon ini menawarkan pendidikan gratis. Dan sampai sekarang ini, dalam kenyataannya, belum semua sekolah yang anak-anak didiknya mengenyam pendidikan gratis. Bahkan di perguruan tinggi universitas negeri, anak saya harus membayar ini dan itu. Ya, ini persoalan yang sangat serius karena inilah yang namanya wajah pendidikan yang susah. Wajah, lalu juga berganti pimpinan, berganti kebijakan, berganti peraturan, dan ini yang membuat susah pendidikan di Indonesia. Karena partai pemenang pemilu menjadi pemimpin, lalu juga pemimpin-pemimpinnya semuanya berhubungan dengan partai. Sehingga seperti yang saya kemukakan tadi, ada yang tidak berlatar belakang pendidikan, tetapi menjadi
pemimpin, menjadi kepala dinas pendidikan. Ini salah satu contoh, dan inilah wajah susah, pendidikan wajah susah. Yang kedua, pendidikan wajah bingung. Pemerintah dan masyarakat sebagai pengelola pendidikan terlihat dan terkesan bingung. Karena nampaknya manajemen pendidikan di Indonesia terkesan kehilangan arah. Ya, dulu kelihatannya ada arah. Pada masa Orde Baru, kelihatannya ada arah. Seperti yang nampak pada peraturan-peraturan atau pada kebijakan-kebijakan pemerintah waktu itu, seperti GBHN, garis-garis besar haluan negara, ada haluan. Termasuk garis-garis besar haluan pendidikan. Dulu pada era Orde Baru, nampaknya atau kesannya ada arah. Walaupun sebenarnya juga arahnya diarahkan untuk kepentingan yang lain. Ya. Dan sampai sekarang pun, andai kata ada, sebaiknya seluruh warga negara Indonesia mengetahui arah pendidikan di Indonesia. Saya tidak mencurigai, tapi saya menunggu juga kebijakan Menteri Pendidikan sekarang. Karena setiap kali ganti menteri, kita memiliki harapan besar. Tetapi kenyataannya, yang kita jumpai adalah penyesalan besar. Sekarang, Menteri Pendidikan sekarang sepertinya sedang menyuarakan upaya-upaya pendidikan Indonesia seperti dunia pendidikan baru yang dia canangkan, dengan mengedepankan bagaimana pendidikan ke dunia nyata. Tapi saya pikir semua menteri pada awal-awalnya menjabat memukau juga. Sehingga orang terdiam pada waktu itu. Namun akhirnya kemudian benar-benar terdiam karena kenyataannya tidak ada bukti. Kenyataannya yang ada bongkar pasang kurikulum. Dan kebijakan ini, kebijakan itu, kebijakan ini. Seolah-olah terjadi dinamisitas dalam rangka developing, pengembangan pendidikan. Tetapi mencermati 30 tahun terakhir ini, saya boleh berkata sangat lambat. Tidak begitu signifikan. Dalam perjalanan sejarah hingga tahun 2020 yang lalu, terjadi 10 kali pergantian kurikulum pendidikan nasional. Tahun 1947, 52, 64, 68, 75, tahun 84, tahun 1994, 2004, 2006, 2013. 2004, KBK, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP 2006, dan sekarang 2013 masih berlaku. Nah, ini dalam kurun waktu seperti ini terjadi 10 kali pergantian kurikulum. Ya, pergantian kurikulum bukan hal yang tidak wajar saja. Tetapi berganti namun nampak perkembangan yang signifikan. Kita perlu ajungi jempol. Kita bisa jempoli. Tetapi kalau kenyataannya sejak perubahan pertama sampai sekarang tahun 2021, perkembangan pendidikan Indonesia lamban, pelan sekali, sangat pelan. Saya katakan tidak dapat mengimbangi dengan tuntutan dunia. Dunia apa saja, termasuk dunia usaha. Dan dengan pasar dunia. Ya, pasar dunia. Itulah yang menjadi tantangan kita. Ya, tantangan yang terus-menerus membuat bingung masyarakat Indonesia. Saya nggak tahu, setiap kali ada keputusan baru dari menteri, langsung semua dosen berteriak, apalagi ini. Ya, dan harus menyesuaikan. Kalau menyesuaikan dalam rangka meningkatkan
I think good and better. Tapi kalau menyesuaikan hanya seperti yang lucu ya, yang saya cermati ya. Misalnya di Indonesia ini adalah sesuatu yang bagi saya tidak tepat. Klasifikasi di perguruan tinggi, klasifikasi mata kuliah, dulu mata kuliah dasar, mata kuliah pilihan, mata kuliah apa. Lalu sekarang berubah. Ya, mata kuliah apa ada 4, termasuk mata kuliah berkarya dan sebagainya. Tetapi mata kuliahnya tidak berubah. Inilah yang saya katakan manipulasi atau hanya merubah kulit tetapi tidak mengubah esensi pendidikan. Ini contoh konkret satu kesalahan pendidikan dalam level negara ya, Indonesia. Mengganti klasifikasi penggolongan mata kuliah, tetapi intinya sama, mata kuliahnya tidak berubah. Sama saja. Ya, ini satu ketimpangan yang saya sudah cermati sejak 12 tahun yang lalu. Ya. Yang ketiga, pendidikan wajah pucat pasi. Pendidikan Indonesia kurang gizi karena pemerintah pusat belum serius dengan sektor pendidikan. Ya, ketidakseriusan pemerintah pusat nampak pada kecilnya APBN. Saya sudah singgung tadi. Hanya 20%. Negara kita belum negara maju. Kalau sudah negara maju, mungkin cocok 20%. Karena kenyataannya negara-negara maju APBN-nya untuk pendidikan itu sekitar 20-27% bahkan. Ya, kita negara berkembang, baru mau melangkah ke negara maju, masih mau ketok pintu negara maju untuk jadi membuka pintu negara maju. Kita hanya 20%. Menurut saya ini sangat kecil. Sangat kecil. Karena itu Profesor Tilaar menyatakan bahwa pendidikan nasional kehilangan rohnya. Kehilangan daya dorong, rohnya hilang, spiritnya hilang, semangatnya hilang karena semuanya terbatas. Kalau saya akan membangun, harusnya memikirkan membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah sama di kota besar. Ada pendanaan yang jauh lebih besar di daerah-daerah, tapi sekarang belum terlihat. Belum terlihat. Jurang yang memisahkan antara sekolah di kota dan sekolah di dusun, hampir tidak ada yang mampu menjembatani. Lalu selama sekian tahun diadakan ujian nasional. Ini satu kecelakaan berpikir dalam hal pendidikan Indonesia nasional. Bagaimana mungkin adanya ujian nasional, tetapi mutu pendidikan di Indonesia belum merata. Masih bawah dan atas. Lalu diterapkan ujian nasional, SD, SMP, SMA. Ini ketidakwajaran. Nah sekarang saya tidak tahu apakah berubah karena ideologi, karena dasarnya, atau berubah karena pandemik, sehingga tahun ini 2021 tidak ada ujian nasional. Saya tidak tahu apakah karena pandemik atau karena mendasar ada kajian ulang mengenai ujian nasional. Inilah ya gambaran yang mengungkapkan bahwa Indonesia pendidikannya masih jauh terkebelakang. Masih jauh. Dibandingkan dengan usia kemerdekaannya dan potensi bangsa berserta tuntutan dunia di segala sektor. Maka saya katakan daya dorong, daya juang Indonesia dalam pendidikan kurang sekali. Termasuk pendidikan swasta. Ya, pendidikan swasta di antaranya sekolah-sekolah tinggi teologi atau STAK, sekolah tinggi agama Kristen, dan juga sekolah tinggi teologi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, walaupun memang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi jangan lupa itu untuk pembangunan bangsa. Sebenarnya pemerintah perlu membantu, tentu secara akuntabel, supaya jangan juga menjadi tempat mata pencarian masyarakat.
harus secara akuntabel keuangan, misalnya pembantuan negara. Karena toh juga ada ribuan sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan banyak sekali, boleh kata ratusan sekolah tinggi yang berat sekali dalam hal dana operasional. Sehingga karena berat, bukan tidak mungkin terjadi manipulasi demi mempertahankan hidup dan mempertahankan eksistensi sekolahnya. Nah, perlu diberi perhatian oleh pemerintah sebenarnya. Bagi saya, kenapa? Karena sekolah-sekolah swasta pun ya tentu tidak mungkin sama dengan sekolah negeri yang dibiayai penuh oleh pemerintah, tetapi perhatian dukungan dana perlu. Oleh karena itu dana 20% dari APBN untuk sektor pendidikan terlalu kecil untuk negara yang baru mau maju. Ya, harusnya ya bagi saya 40%. Nanti akhir saya akan beritahu perhitungan saya. Yang keempat, pendidikan wajah kotor. Pendidikan yang sebenarnya mulia, bersih, ya pendidikan itu mulia. Karena menolong orang menjadi mulia. Dengan berpendidikan, orang menjadi mulia hidupnya, sikapnya, cara pikirnya, perilakunya melalui pendidikan. Namun, pendidikan yang semestinya mulia ini dan bersih dikotori oleh oknum-oknum yang menyelenggarakan pendidikan secara tidak bertanggung jawab. Seperti mewisuda orang tanpa belajar jalan pintas. Oh, banyak sekali di Indonesia. Mewisuda orang dengan tidak mengalami, orang-orang yang tidak mengalami pengalaman belajar. Skripsi dibuat oleh orang lain, tesis dibuat oleh orang lain. Jadi ada bank skripsi, ada jual beli skripsi, tesis, dan disertasi bahkan di Indonesia. Dalam percakapan-percakapan dengan dulu mantan dirjen, beberapa mantan dirjen pendidikan PAUD, pendidikan anak, pendidikan apa, dan sebagainya. Percakapan kami pada waktu kami diundang menyampaikan seminar peningkatan mutu pendidikan di beberapa kabupaten dan provinsi. Dalam percakapan singkat dengan mereka berkata, kapan kami doktor, tapi kami tidak pernah menulis disertasi. Yang menulis disertasi kami adalah para ahli-ahli. Ya, staf kami yang ahli menulis kuantitatif, pendekatannya kualitatif. Kami hanya mempelajari dengan singkat selama 1 minggu, yang ditulis itu lalu ujian dan cum laude. Inilah pemandangan wajah kotor pendidikan Indonesia. Ya, belum lagi jual beli ijazah. Jual beli ijazah itu hampir tidak dapat dipisahkan dengan wajah kotornya pendidikan di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ya saya sudah singgung tadi, menemukan bahwa korupsi paling banyak terjadi di sektor pendidikan. Seperti yang dimuat dalam news.detik.com pada tanggal 19 Maret 2018. Inilah wajah kotor. Wajah kotor itu ada apalagi pada penguasa-penguasa pendidikan. Pengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan, baik dari pusat maupun dari daerah. Ya, ini satu gambaran. Karena sektor pendidikan yang di dalamnya memberi ruang bebas untuk menambah wajah kotor pendidikan Indonesia dengan tindak korupsi. Ya, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan rektor, pengangkatan kepala dinas. Pertanyaan saya, apakah itu semua bebas dari keuangan? Saya tanya saja, tidak menuduh. Apakah semua itu bebas dari keuangan? Bebas dari upeti?
bebas dari membayar terlebih dahulu atau mengganti sebagaimana beberapa bulan terakhir ini untuk menjadi kepala daerah pun harus menyetor uang ke partai di pusat. Ya, jadi inilah kesedihan wajah kotor politik tapi juga wajah kotor pendidikan di Indonesia. Yang kelima, pendidikan wajah bertopeng. Ya, salah satu tuntutan globalisasi yaitu tuntutan mutu global. Ya, memang di satu sisi globalisasi telah mengekspos sekolah-sekolah yang bermutu global. Itu kita tahu mana sekolah yang berkualitas di Amerika, di Inggris, di Afrika Selatan, di Korea, di Singapura, di Indonesia. Itu dalam waktu sekejap kita bisa mengetahui karena globalisasi. Namun di sisi lain juga globalisasi menyingkapkan sekolah-sekolah yang tak bermutu, yang selama ini tersembunyi. Namun menyelenggarakan sekolah-sekolah, tetap menyelenggarakan kegiatan aktivitas pendidikan, ya perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi juga diselenggarakan, namun sesungguhnya tidak bermutu. Yang sangat menyedihkan, sekolah-sekolah dulu sebelum terbongkar, sekolah-sekolah tak bermutu, banyak siswanya. Banyak siswanya, karena memang mudah, banyak kemudahan. Nah, selain itu, sebenarnya juga globalisasi ini sangat penting. Jangan benci globalisasi. Walaupun mungkin ada orang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah Amerikanisasi, westernisasi. Ya boleh saja orang berpikir demikian, tetapi jangan lepas jantung utamanya globalisasi ini fakta yang tidak bisa dipungkiri sebagai satu perkembangan kemajuan teknologi dan peradaban dari sebelumnya, yaitu dampak dari sebelumnya. Mengapa menjadi ada globalisasi? Karena ada sebelumnya yang memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Sehingga tidak perlu anti terhadap globalisasi sebagaimana yang sempat diperbincangkan, dibahas pada sekitar 15 tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok anti globalisasi. Tapi globalisasi itu penting dan sudah berarti. Nah, satu sisi juga, sisi lain, mutu global ini seharusnya memacu dan memicu sekolah-sekolah lokal, nasional untuk berjuang mengejar ketertinggalan sebagaimana yang dialami oleh banyak sekolah tinggi teologi di Indonesia. Nanti sekitar pada tahun 2012 baru seperti siuman. Pada tahun 2008 baru mulai ada dengungan diperdengungkan mengenai upaya untuk sekolah-sekolah akan diakreditasi atau dinilai oleh secara nasional, khususnya sekolah-sekolah tinggi teologi. Dan itu terjadi kemudian. Namun sebelumnya cukup menjadi perdebatan yang sengit juga pada sekitar tahun 2008, 2009, 10 dan tidak bisa mengelak. 2012 sudah berlaku, sudah berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, tapi yang sangat menyedihkan, pendidikan wajah bertopeng ini dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah atau oknum-oknum penyelenggara sekolah dan pemimpin sekolah, manajer sekolah dengan bertopeng. Contohnya menyebut sekolahnya sekolah internasional. Tapi internasionalnya itu tidak punya koneksi dengan beberapa negara di dunia. Hanya ada tambahan bahasa Inggris. Jadi dengan ada tambahan atau dengan menambah waktu pembelajaran bahasa Inggris termasuk ada ekstrakurikuler sudah dianggap sekolah internasional. Ya, hanya dengan menambah guru yang diundang dari luar sudah dianggap sekolah internasional. Bagi saya ini topeng. Kita perlu mendefinisikan apa yang namanya sekolah internasional.
Ya, sekolah internasional saya pikir sekolah yang memiliki mutu sama dengan sekolah-sekolah yang networknya internasional di Inggris, yang levelnya level Inggris. Bukan hanya soal bahasa Inggris, tapi soal manajemen sekolahnya juga. Levelnya level internasional. Kompetensi kepala sekolah dan guru-guru pun levelnya level internasional. Ya, tapi kenyataannya ya hanya saya sebut label-label sekolah, label internasional, tapi sebenarnya tidak. Itu namanya topeng. Belum lagi dengan beberapa tahun yang lalu sempat heboh dan sempat bertahan juga istilah-istilah sekolah nasional plus. Sekolah nasional plus. Bagi saya ini sesuatu yang lucu. Ya, lucu. Dan pemerintah kalau melayani hal ini, lucu juga. Ini diskriminasi juga. Ya, seharusnya seluruh sekolah ya ditolong, dibimbing sampai mencapai standar nasional. Nggak usah plus. Nggak usah nasional plus. Inilah yang saya sebut dengan wajah bertopeng. Ya, tidak terkecuali juga misalnya sekolah Kristen. Tapi sebenarnya nggak ada Kristennya di sana. Wong SPP-nya mahalnya bukan main, tak berperi kemanusiaan. Bagaimana disebut sekolah Kristen? Dan di sekolah terjadi manipulasi data-data demi akreditasi pun bagaimana mungkin disebut sekolah Kristen? Itu semua topeng. Dan saya sudah sebut dalam sesi pertama, sekolah Kristen itu bukan soal adanya ibadah di sekolah itu, adanya doa sebelum kelas dimulai, lalu adanya guru-guru Kristen, bukan sedangkal itu. Sekolah Kristen itu sebenarnya berbicara mengenai sekolah yang memiliki paradigma Kristus atau memiliki a Christ worldview, yaitu cara pandang Kristus, cara pikir Kristus, dan cara hidup Kristus. Dan itu tidak bisa hanya langsung ikut mata kuliah ini atau kuliah atau belajar mata pelajaran ini langsung. Wah, itu satu proses yang benar-benar mengandalkan pekerjaan Allah sendiri. Tapi kenyataannya banyak sekolah Kristen hanya label Kristen. Itu namanya wajah bertopeng. Yang keenam, pendidikan dengan wajah miring. Wajah miring ini menjelaskan kondisi pendidikan yang sedang sakit. Ya, tidak sehat, maka itu miringlah wajahnya. Termasuk kepalanya. Ada yang wajah miring karena stroke. Ada yang wajah kepala juga miring karena ada gangguan sakit penyakit wajah miring. Pendidikan itu pendidikan yang berat sebelah. Hanya menekankan materi, kognitif, atau hanya menekankan karakter. Pada waktu Indonesia lagi heboh-hebohnya menangkap para koruptor yang kebanyakan berlatar belakang pendidikan tinggi, master, doktor, maka kemudian banyak kritik. Ini sekolah gimana seperti apa? Pendidikan seperti apa? Menamatkan doktor-doktor yang adalah koruptor. Lalu muncul ide karena kurangnya karakter building. Karena lemahnya pendidikan karakter dalam sekolah-sekolah. Lalu muncullah ide, mari kita membuat sekolah karakter. Ini juga aneh. Aneh. Karena itu pun nampak pada waktu ya hangat-hangatnya laporan korupsi dari para ahli, para orang-orang yang berpendidikan. Kemudian muncullah buku-buku di Gramedia yang bertajuk tentang karakter building, karakter education, pendidikan karakter. Bagi saya itu juga aneh. Karena menekankan salah satu aspek pendidikan, itulah miring. Sekali. Menekankan rohani juga, itu miring. Kalau hanya menekankan juga harus pendidikan rohani, diutamakan. Dan rohani, ya betul, tetapi kalau hanya itu, ya miring juga. Maka itu kita perlu memikirkan pelayanan pendidikan yang holistik, pendidikan yang seutuhnya. Ada juga yang menekankan keterampilan, termasuk
Pak Menteri sekarang mencoba untuk ini mencoba untuk membangun satu pendidikan yang sangat dekat dengan dunia nyata, termasuk dengan dunia kerja. Untuk itu diharapkan siswa-siswa dan mahasiswa diarahkan kepada pendidikan yang menyiapkan para tenaga yang skillful, terampil. Saya juga mencermati, ini satu sisi betul, tapi bukan semua sisi. Saya lagi menunggu, sambil mencermati tentu, seperti apa wajah pendidikan yang nanti dihasilkan oleh pola pendidikan yang sedang baru digagas dan diterapkan, diaplikasikan untuk pendidikan di Indonesia masa kini. Saya belum tahu. Ya, jangan-jangan juga nanti menghasilkan wajah yang miring dan mungkin juga semakin miring, karena harusnya pendidikan yang seutuhnya tidak bisa hanya menekankan akademik juga, tidak juga. Sebenarnya keliru juga. Ini keliru. Ini cara pikir dualisme barat yang tidak hanya akademis, melainkan juga praktis. Bagi saya ini keliru. Karena akademis itu sebenarnya bukan hanya di meja kerja, bukan hanya di kelas. Akademis itu di kehidupan. Karena itu kelas-kelas kita bukan hanya kelas dalam ruangan. Pendidikan itu bukan hanya based on class, but based on life. Nah, jadi bagaimana kita mengelola kehidupan ini, mengelola pendidikan kehidupan, tapi jangan juga mengatakan supaya terjadi keseimbangan antara akademis dan praktik. Bagi saya itu keliru berpikir. Bukan keliru. Itu cara pikir barat yang dualisme. Yaitu karena itu mereka biasanya menggunakan kata both. Kalau kita tidak. Mereka menggunakan kata either and neither. Kedua-duanya tidak. Salah satu, either. Itu cara pikir, dualisme. Nah, kalau kita sebenarnya tidak. Kita ini utuh, holistik. Ini Indonesia atau belahan dunia ketiga. Indonesia, Asia. Asia itu cenderung berpikir seperti holistic mindset, holistic life, itu cara berpikir manusia Asia. Lalu kemudian kita menerima materi-materi pembelajaran yang diformulasi oleh para ahli di barat yang sebenarnya untuk cara pikir orang barat dan untuk manusia barat dan untuk kultur barat, untuk dunia kerja barat. Nah, kita mengadopsinya tanpa mengindonesiakannya, akhirnya kita jatuh juga kepada ketimpangan, akhirnya miring. Inilah pendidikan wajah miring. Nah, seperti yang nampak kurikulum berbasis isi materi ajar yang lalu, kurikulum berbasis kompetensi, ini semua juga masih terkategori miring karena menekankan kompetensi. Ya, KBK, lalu juga diralat atau dikoreksi. Kurang tepat maka diganti dengan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan. Ya, ini juga dikritik lagi. Dan diganti lagi menjadi kurikulum 2013 yang mengintegrasikan. Ini sudah agak bagus. Kalau saya sudah agak sesuai. Hanya belum bisa berhenti di situ. Ya, kita perlu bagaimana dengan landasan pendidikan Indonesia yang adalah Pancasila? Di mana Pancasila dalam kaitannya dengan integrasi, ya, semua integrasi semua subjek, bahwa mata kuliah atau mata pelajaran itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi diintegrasikan. Ini bagus. Hanya belum juga nampak karena perlu para ahli pendidikan dikumpulkan dan membuat kajian serta merumuskan, lalu memberikan pada menteri, dan menterinya betul-betul terbuka untuk menerima masukan para ahli, sehingga pendidikan di Indonesia akan semakin tegak, ya, tidak lagi dengan wajah miring. Ketujuh,
pendidikan dengan wajah sedih dan malu. Ya. Kenapa? Siapa yang tidak sedih dengan mutu pendidikan di Indonesia terbilang rendah? Saya sedih. Saya sedih. Karena saya sudah singgung tadi, berada di bawah mutu pendidikan negara-negara yang dulunya di bawah Indonesia. Sampai sekarang tidak bisa lagi mencapai dan menduduki posisi di atas mereka. Sampai sekarang. Maka saya katakan, ya wajah sedih. Dan ini kita perlu bersedih. Indikatornya, Indonesia pada pemerintahan presiden sebelum ini bangga berkali-kali menyampaikan bahwa TKI adalah pahlawan devisa. Mengirim tenaga kerja Indonesia TKI ke banyak negara. Tetapi sedihnya, TKI yang dikirim bukan ahli, bukan para ahli. Bukan para ahli. Saya sangat terpukul pada waktu saya berada di Kuala Lumpur dalam penerbangan dari Surabaya, AirAsia ke Kuala Lumpur. Dan di pesawat itu sangat ribut. Karena di pesawat itu banyak TKI yang akan ke Hong Kong, ke Taiwan, untuk menjadi tenaga kerja membantu rumah tangga. Ya. Mereka pergi bukan sebagai tenaga ahli karena pendidikan. Tapi kemudian pemerintah sebelum ini begitu bangga mengatakan mereka pahlawan devisa. Ini bagi saya ini satu kesalahan berpikir. Mereka itu tidak dididik dan tidak terfasilitasi oleh negara untuk mendidik anak bangsa menjadi orang-orang yang ahli. Lalu sedihnya pada waktu tiba di Kuala Lumpur, karena penerbangan waktu itu tiba dan saya langsung ke McD, dan berjumpa dengan mereka di sana juga. Dan ada satu kelompok di sebelah sana, saya tahu itu mereka kalau tidak dari Jepang, dari Korea. Setelah saya cari informasi, mereka itu para ahli PhD, beberapa orang doktor, master yang memang diutus oleh negaranya untuk menjadi tenaga kerja di Malaysia. Wow, saya sangat sedih. Kenapa? Indonesia mengirim, saya tidak merendahkan TKI, karena mereka juga adalah korban daripada ketidakpedulian pemerintah di sektor pendidikan. Mereka hanyalah tenaga kerja lapangan, kelas kasar, kelas buruh, ya, pembantu rumah tangga, dalam hal apa? Masak, membersihkan. Lalu compare, saya tidak merendahkan mereka, saya bangga juga mereka berani sekali, dalam keadaan terbatas, mereka berani mencari nafkah, mengais nafkah di negeri asing. Dan ini sebenarnya kesalahan pemerintah juga. Kenapa menyuruh anak-anaknya itu keluar cari nafkah? Seharusnya warga negara ini difasilitasi oleh pemerintah untuk mencari nafkah di negeri sendiri. Tapi kita kemudian beralasan bangga kenapa ini pahlawan devisa. Karena mereka saling mencari nafkah, mencari uang, pulang, uang bawa masuk ke Indonesia. Ini devisa negara. Ini kesalahan bernegara. Nah, karena itu sedih. Sama juga Bapak Ibu. Bagaimana pendeta-pendeta dengan gelar diploma, sudah usia gereja sudah 100 tahun, tapi belum ada pendeta yang bergelar master, bahkan belum ada yang bergelar doktor. Jangankan doktor, master pun masih dihitung dengan jari. Ini mengindikasikan gereja ini tidak berkembang. 100 tahun usianya kok para pemimpin gereja tidak maju-maju dalam pendidikan. Ya, ini kritiklah untuk kita mau maju. Inilah wajah sedih. Masih banyak lagi indikator mengenai kesedihan kita mengenai wajah pendidikan Indonesia. Ya, malu juga. Wajah sedih dan wajah malu.
Yang ke-8, pendidikan dengan wajah depresi. Guru dosen tertekan karena mereka yang berkualitas, ini contoh dari sejumlah case. Guru-guru dan dosen yang berkualitas, yang berintegritas, jujur, menjadi dosen dengan kompetensi-kompetensi, 4 kompetensi mereka, memenuhi semua tuntutan, kerja keras, tapi kurang kekuatan politik. Sehingga mereka tersembunyi terus, sehingga potensi mereka terkubur dan tersimpan dalam ruang-ruang kelas. Yang tampil ke permukaan, yaitu guru-guru dan dosen yang tidak semuanya berkualitas, bahkan tidak semuanya berintegritas. Kenapa? Karena mereka mempunyai dukungan politis. Sehingga bisa menjadi kepala dinas, kepala sekolah, bisa menjadi apa saja. Maka guru-guru dan dosen-dosen yang berhati baik untuk membangun bangsa dengan kualitas mereka dan integritas mereka, mereka tidak mendapat tempat sehingga mereka cukup depresi, tertekan, stres. Ya. Maka malah bukan sedikit yang kemudian berpindah tugas di negara-negara karena di Indonesia mereka tidak dihargai. Di Australia bukan sedikit dosen di sana, di beberapa universitas di sana, yang bergelar master dan doktor, yang kemudian mengabdikan hidupnya di negara lain, di Singapura, di Amerika. Karena di Indonesia, lingkaran pendidikan masih dikungkung oleh kekuatan politik, sehingga tidak ada kebebasan murni pendidikan. Ya, ini satu. Maka saya pikir banyak orang pandai, banyak orang berkualitas, banyak orang berintegritas di Indonesia ini yang hanya menelan ludah. Karena sebenarnya tertekan dan stres dengan mengetahui dan menyaksikan keadaan dan perilaku pendidikan Indonesia yang diperankan oleh oknum-oknum yang kurang berkualitas dan tidak berintegritas. Bukan hanya guru dan dosen, siswa, mahasiswa pun tertekan. Karena mereka-mereka yang berkualitas dan berintegritas tidak mendapat kesempatan untuk tampil karena lemah secara politis. Yang tampil anak pejabat. Yang tampil yang diutus anak siapa. Yang mereka-mereka yang orang mencari dana untuk studi saya berat tetapi berkualitas dan berintegritas. Dan mereka itu tersembunyi. Nah, tersembunyi. Setelah selesai pun, setelah tamat pun mereka yang berkualitas tidak mendapat kerja. Ya, karena posisi itu diisi oleh orang-orang yang kurang. Kenapa ada kedukungan politis? Sehingga bukan tidak sedikit anak bangsa mengalami tekanan, stres, bahkan depresi dengan kondisi pendidikan Indonesia yang sepertinya tidak ada pegangan, tidak ada standar. Yang bagus, yang berkualitas, yang berintegritas, nggak kepake. Ya, nggak laku. Yang biasa-biasa, tetapi mempunyai sponsor, mempunyai dukungan politik kuat, itu di depan. Dan mau jadi apa negara kita dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini? Masyarakat penyelenggara pendidikan juga tertekan karena masih juga menyediakan uang untuk tanda tangan pejabat. Masih juga untuk perpanjangan izin, untuk mengurus, mengajukan prodi baru, untuk mengurus, mendirikan sekolah. Hampir tidak ada tanpa menyediakan dana khusus. Sehingga mereka-mereka yang sangat ideal mengalami keadaan tertekan. Tidak maju-maju. Kenapa? Karena mempertahankan idealisme. Inilah wajah depresi. Kalau mau jujur, marilah kita bukan merevolusi, tapi mereformasi bangsa kita, khususnya dalam sektor pendidikan, secara terbuka karena kita mengasihi Indonesia,
dengan cara mengasihi dunia pendidikan yang harus dikelola secara murni, secara suci. Sucinya bangsa kita seperti warna putihnya bendera kita, dan dengan semangat seperti warna merahnya bendera kita. Tapi sayang, ya, wajah pendidikan Indonesia masih wajah depresi. Yang ke-9, wajah cemberut atau wajah jengkel. Wajah marah. Salah satu ekspresi orang jengkel, orang marah itu adalah wajahnya cemberut. Muram. Ya, cemberut. Saya nggak tahu orang Malaysia menyebut apa ini. Banyak ahli pendidikan kecewa dengan kondisi pendidikan karena masukan mereka hanya didengar oleh pejabat pemerintah. Didengar saja tetapi tidak di follow up. Pada waktu saya kuliah di UNJ, ada seorang penasihat menteri menyatakan demikian. Kami seringkali para ahli pendidikan diundang ke DPR untuk ditanyai dan diminta pendapat para ahli tentang kebijakan pendidikan yang nanti akan tertuang dalam undang-undang atau dalam peraturan pemerintah. Tetapi waktu undang-undang atau peraturan keluar, tidak sama sekali bersinggungan dengan masukan kami, kata mereka. Hanya SOP saja, standar operation procedure, hanya standar prosedur standar saja untuk mereka harus panggil para ahli, tapi sebenarnya tidak didengar. Maka mereka cemberut. Para ahli ini jauh lebih tahu daripada mereka yang duduk di DPR yang belum tentu orang-orang yang berlatar belakang pendidikan. Andai kata punya gelar master pendidikan, apakah mereka itu dosen? Tapi kalau dosen jadi anggota dewan, berarti meninggalkan dunia kampus. Nah, ini tantangan, dan ini satu hal yang menjadi pekerjaan kita ke depan. Mari ubah wajah cemberut menjadi wajah gembira. Ya, masyarakat juga sebagai pemangku kepentingan kecewa karena mutu lulusan yang tidak seimbang. Perusahaan-perusahaan kecewa, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor swasta pun kecewa. Kenapa? Menerima lulusan-lulusan yang tidak seimbang. Ada yang berilmu, tapi tidak terampil. Harus diajar lagi cara-cara mengoperasikan. Berilmu, IP-nya 3,6. IP-nya cum laude. Tapi waktu kerja masih harus dituntun. Dan juga tidak skillful. Ada yang terampil tapi tidak berkarakter. Berilmu dan terampil tapi tidak bermoral. Inilah ketidakseimbangan karena tadi wajahnya timpang, wajahnya miring. Maka menghasilkan tamatan-tamatan yang miring juga. Yaitu hanya terampil tak berilmu, hanya berilmu tapi tak terampil, terampil tak berkarakter, berilmu dan terampil tapi tak bermoral. Nah, karena itu saya mencermati apa yang diperjuangkan oleh Pak Menteri sekarang. Hati-hati, karena jangan hanya menekankan satu sisi. Harus memikirkan jauh-jauh mengenai nasib pendidikan bangsa Indonesia. Harus memikirkan 100 tahun yang akan datang. Bukan hanya 5 tahun yang akan datang selagi memimpin. Bukan hanya 10 tahun yang akan datang hanya untuk memenuhi keperluan dan hausnya perusahaan-perusahaan dunia yang memerlukan SDM-SDM yang siap pakai dan siap dipakai oleh perusahaan. Bagi saya, bahaya pragmatisme sedang mengancam. Bahaya pragmatisme sedang mengancam. Karena itu perlu diimbangi dengan filosofi pendidikan Pancasila yang sesungguhnya idealisme bangsa Indonesia. Yang ideal, pendidikan Indonesia yang ideal itu pendidikan Pancasila. Boleh ke pragma seperti membangun pendidikan yang menyentuh akar rumput. Ya, atau menyentuh realitas kehidupan. Tetapi jangan lupa bahwa harus seutuhnya. Ya, belum lagi dengan wajah cemberut dari orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak mereka karena biaya pendidikan itu. Katanya ada dana BOS juga di sekolah-sekolah SD, SMP, ada BOS, ada bantuan-bantuan lah dari pemerintah. Lalu ada pendidikan gratis. Tapi kenyataannya orang tua masih menyuarakan bayar ini, bayar itu, bayar ini.
hanya SPP, ya bagi saya kecil, tapi bayar ini, bayar itu 5 kali tinggi, 5 kali besarnya daripada SPP. Nah, semakin cemberut wajah pendidikan karena janji pendidikan gratis belum sepenuhnya terwujud. Apalagi hanya janji politis pada masa kampanye. Inilah wajah pendidikan yang cemberut dan wajah jengkel. Yang ke-10, pendidikan ganti wajah, berubah wajah. Ya. Apakah ini pertanyaan evaluasi saja? Apakah wajah pendidikan Indonesia ini masih wajah Indonesia? Masih wajah Pancasila? Sekalipun di tengah-tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Sekalipun arus globalisasi yang sangat mungkin juga masuknya filosofi-filosofi dari bangsa-bangsa lain yang terbawa masuk bersama dengan ilmu-ilmu, dengan buku-buku, pengetahuan-pengetahuan, teknologi-teknologi dari luar yang diterima oleh bangsa Indonesia dan diterapkan, disajikan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi. Nah, maka pertanyaan saya, apakah wajah pendidikan Indonesia belum berubah, belum diganti? Masih wajah Pancasila? Ya, kalau di Malaysia, apakah wajah pendidikan Malaysia adalah wajah 5 rukun? Atau sudah wajah Arab? Atau wajah apa? Apakah wajah pendidikan di Indonesia sudah wajah lain, wajah bangsa lain? Atau wajah gado-gado sejumlah bangsa? Karena kita juga ingin belajar dari mereka, betul. Tapi perlu memegang dan menjunjung tinggi wajah pendidikan Indonesia yang adalah Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila itu wajah utama yang menjadi dasar pilar bagi pendidikan apapun di Indonesia. Termasuk apa yang Pak Menteri sekarang sampaikan, kemukakan mengenai pendidikan harus menyentuh dunia nyata. Ya. Oke saja, hanya memang nyata juga harus nyata Pancasila. Jangan sampai terputus. Ya, kita boleh saja berkata demikian, tetapi saya perlu buku. Saya perlu satu buku atau satu tulisan, satu rumusan dari pihak pemerintah, untuk membuat rumusan pendidikan Pancasila dalam dunia, dalam apa terkait ekonomi, sosial, kemiliteran, militer dan sebagainya. Ini perlu dirumuskan oleh pemerintah. Kalau ada warga negara yang membuat itu, ya bersyukur kalau bisa diterima juga oleh pemerintah. Tapi hal ini PR besar yang perlu menjadi pekerjaan pemerintah, yaitu merumuskan pendidikan Pancasila itu di SD, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, unit perguruan tinggi. Bagaimana merumuskan juga dengan subjek-subjek atau dengan mata kuliah, mata pelajaran. Dikaitkan dengan filosofi pendidikan bangsa kita, yaitu Pancasila. Filosofi pendidikan kita Pancasila. Saya lagi menunggu apa yang sedang digagas oleh Menteri sekarang ini. Apakah betul-betul berakar dan berdasar pada Pancasila dan dibentengi oleh pilar-pilar Pancasila atau tidak? Kalau tidak, Indonesia satu waktu akan berubah menjadi bukan Indonesia lagi. Apakah wajah pendidikan Indonesia masih wajah Indonesia atau wajah bangsa-bangsa lain? Ya, karena ada beberapa sekolah di Indonesia, termasuk beberapa sekolah yang dekat dengan tetangga Singapura, Batam, beberapa sekolah di Batam, termasuk sekolah Kristen, bangga sekali dengan menerapkan kurikulum Singapura, kurikulum Jepang. Ya, bagi saya oke-oke saja, hanya perlu kristalisasi, perlu Pancasilaisasi. Kalau tidak, tanpa sadar, anak-anak kita akan mulai mengalami masa pendangkalan ideologi. Kenapa? Karena berubah ideologi tanpa sadar oleh materi-materi yang disajikan guru-guru yang sangat dikuasai dan sangat bangga dengan kurikulum dan materi-materi dari bangsa-bangsa lain.
Ya, ini pertanyaan saja. Harap ini menjadi pertanyaan kita secara terus-menerus. Yang ke-11, pendidikan wajah baru. Materi pendidikan dan kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa salah satu semangat Merdeka Belajar adalah mengaitkan sistem pendidikan dengan kebutuhan atau kebutuhan di dunia nyata atau dunia profesional, tempat berkarya. Nah, baginya pendidikan itu dibuat serelevan mungkin, senyata mungkin, berhubungan erat dengan fakta dunia, dengan keperluan dunia, dengan keperluan dunia pendidikan, dunia politik, dunia ekonomi, dunia perbankan, dan apa saja yang walaupun sebenarnya selama ini sudah, bukan belum pernah, sudah, bukan belum, hanya mungkin ini dibuat lebih lagi gitu, lebih lagi, ya lebih lagi, hanya perlu waspada. Lebih lagi ini jangan sampai lebih cenderung pragmatis. Sehingga ideologi yang namanya pendidikan ideologis, yang ideal, ia akan tergusur. Yang di dalamnya adalah pendidikan Pancasila. Jangan demi keperluan sesaat, masa depan Indonesia dikorbankan. Itu poin saya. Jangan demi keperluan sesaat, yaitu keperluan untuk mengimbangi tuntutan dan tantangan dan permintaan, demand daripada dunia, company, perusahaan-perusahaan memerlukan, demand-nya memerlukan SDM yang terampil, yang menyentuh dunia kerja. Boleh, tapi hati-hati, jangan sampai kita terlalu menekankan pragmatisme sehingga hanya untuk memenuhi rasa lapar sesaat 5 tahun, 10 tahun. Tetapi kehilangan jati diri pendidikan Indonesia karena ideologinya tidak dikedepankan. Nadiem dalam konferensi pendidikan dan peluncuran program Akademi Educreator bertema membangun dunia pendidikan baru. Ya, seperti yang dikutip dari siaran pers, ya, ada di media, membangun dunia pendidikan baru. Lalu ada muncul istilah edukasi dan creator, mencipta, dari kata creator, pencipta, edukasi. Artinya pencipta, kita itu mencipta. Diharapkan lulusan sekolah itu mencipta lapangan kerja, mencipta bidang-bidang kerja, itu diharapkan. Mencipta, apalagi dengan tuntutan dan tantangan dunia sekarang ini yang sudah berbeda tentu dengan beberapa tahun yang lalu. Namun saya mengatakan demikian. Itu di bawah. Apakah landasannya membangun dunia pendidikan yang baru ini? Apakah program Akademi Educreator ini, apa landasannya? Dan landasan itu harus berhubungan dengan semua hal. Jangan buat landasan lalu nggak ada hubungannya. Itu yang banyak terjadi kan. Buat landasan bagus-bagus, kuat-kuat, tetapi nggak muncul di permukaan landasan itu. Nggak muncul. Ya, contohnya landasan pendidikan nasional kita Pancasila. Sudah bagus-bagus diuraikan dengan mengutip 70 buku. Ya, lalu di atasnya pilar-pilar sampai ke program-program. Tetapi sampai ke program tidak nampak landas, tidak nampak Pancasilanya. Nah, ini namanya hanya permukaan tanpa dasar. Ini yang sering terjadi. Maka itu pendidikan wajah baru ini belum tuntas. Kita masih menunggu karena kan baru dimulai. Saya masih menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, curious, rasa ingin tahu dan mendukung. Bukan melawan, mendukung. Hanya kan kita kan rakyat, warga, hanya seorang dosen. Tetapi kita tidak hanya berkutat di kampus atau di kelas, tapi di Indonesia. Tempat berenang kita seluruh Indonesia. Ya.
Karena impact kita juga tidak hanya di kelas. Dan itu nampak pada tulisan-tulisan kita, artikel-artikel kita, buku-buku kita, ceramah-ceramah kita, seminar-seminar kita, konferensi-konferensi kita, termasuk juga siswa-siswa atau mahasiswa yang tamat, mereka juga menyebar. Nah, disinilah saya melihat bahwa dosen itu tidak hanya raja kampus, raja kelas, tapi juga dipanggil untuk membangun bangsa melalui dunia pendidikan secara menyeluruh dan termasuk mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah. Secara positif kita mencermatinya. Yang terakhir, wajah tak menentu. Nah, Indonesia terus melakukan uji coba. Segala cara memajukan sektor pendidikan sehingga terkesan seperti kelinci percobaan, laboratorium. Jadi selama bertahun-tahun ini, pendidikan Indonesia seperti laboratorium. Belum keluar dari laboratorium. Dari kurikulum berbasis isi, berbasis kompetensi, satuan pendidikan, sampai kurikulum 2013, ini seperti ganti-ganti begini ya. Sepertinya kita ini masih dalam laboratorium. Pendidikan Indonesia belum keluar dari laboratorium. Artinya, belum siap diterapkan, baru uji coba. Ya, sehingga terkesan pendidikan Indonesia termasuk siswa-siswa ini kelinci percobaan, terkesan. Karena coba kurikulum ini, enggak ganti lagi. Coba kurikulum ini, enggak ganti lagi. Terkesan anak-anak Indonesia ini kelinci percobaan. Maka sebenarnya sudahlah waktunya, belum terlambat, walaupun agak terlambat. Ya, belum terlambat banget. Marilah kumpul semua para ahli. Ya, lepaskan semua kepentingan politik. Tapi mari kita semua kepentingan bangsa, kepentingan pendidikan. Lalu kita merumuskan, membangun, dan mendukung semua gerakan nasional untuk membangun bangsa kita Indonesia. Dan tidak lagi dengan tambal sulam kurikulum. Padahal tambal sulam kurikulum semakin besar lubangnya. Karena jahitan-jahitan ini semakin mudah sobek juga. Alhasil, tidak satupun perguruan tinggi Indonesia terbilang dalam 100 universitas terbaik di Asia. Ya, tahun 2006. Sekarang saya mendapat informasi Indonesia sudah masuk, beberapa perguruan tinggi Indonesia sudah termasuk dalam 100 universitas di Indonesia, di Asia. Nah, tapi agak lambat. Nah, sampai tahun 2017, Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, berada di bawah Malaysia, dan berada di bawah Thailand. Tidak perlu iri hati tentu. Tidak perlu iri hati. Tetapi ini jelas kita masih di bawah. Bahkan Bank Dunia pun melalui CNN menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah tahun 2018. Masih rendah. Andai kata ada perubahan, apalah dalam 2 tahun ini berubah. Tidak mungkin langsung agak tinggi. Tidak mungkin. Ya, dalam 2 tahun menjadi tinggi atau tinggi sekali, tidak mungkin. Nah, kita masih dalam kondisi seperti ini. Apalagi perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, khususnya Kristen. Hanya sebagian kecil yang dapat memenuhi batas minimal standar nasional pendidikan. Baru beberapa prodi dari perguruan tinggi teologi, perguruan tinggi keagamaan Kristen yang prodi-prodinya dan institusinya terakreditasi. Itu pun kebanyakan yang dulu dinilai C. Ya, sekarang baik. Ya, baik. Hanya 1-2 yang baik sekali. Yang unggul mungkin hampir tidak ada. Kecuali universitas yang prodinya teologi gitu. Mungkin juga ada yang sudah terakreditasi A. Tapi pada umumnya ini satu hal yang sangat menyedihkan, dan saya harap walaupun ini diselenggarakan oleh masyarakat khusus pada umumnya ya, tapi sebenarnya pemerintah perlu memberi pertolongan, bukan melonggarkan, tapi membantu. Karena juga ini untuk membangun SDM Indonesia.
SDM Indonesia sekaligus membangun bangsa. Ya, bersyukur dengan Dirjen sekarang sangat kreatif, sangat produktif, yang mengusahakan bantuan-bantuan, hanya tidak menentu, bantuannya tidak menentu. Ya, yang saya masukkan sebenarnya bantuan yang sifatnya tetap. Untuk apa? Untuk meningkatkan, tentu dengan akuntabilitas yang tinggi dari masing-masing STT atau perguruan tinggi teologi keagamaan Kristen Indonesia. Tentu dengan pertanggungjawaban yang sangat tinggi. Tapi perlu juga diberi perhatian oleh pemerintah. Karena ini untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jangan hanya STT ini, sekolah-sekolah ini hanya mendapatkan restu, mendapatkan surat resmi, ya, diakui, yaitu mendapat izin penyelenggaraan atau pengakuan terakreditasi, hanya itu. Tapi semuanya berjuang sendiri. Sebenarnya pemerintah harus sadar perlu bantuan, membantu. Ya, membantu secara kontinu sekolah-sekolah yang mau bertanggung jawab, sekolah-sekolah yang bertanggung jawab. Nah, dari 12 wajah yang saya kemukakan ini, mencermatinya seperti yang dianalogikan dengan sejumlah wajah di atas. Apa sikap kita yang patut? Yang sikap yang awal lah, nggak usah sikap yang masih sikap awal yang patut. Nah, sebagai orang percaya, mari kita merujuk kepada sejumlah teks Alkitab. Contoh Nehemia. Waktu dia pulang dari pembuangan dari Babel. Kemudian dia mencermati kondisi negaranya yang hancur, tembok Yerusalem hancur. Dan dia menangisi keadaan penduduk dalam kesukaran besar. Istilah ini kesukaran besar. Dan saya menggambarkan bahwa kondisi bangsa Indonesia, khususnya dalam hal pendidikan, berada dalam kesukaran. Mungkin juga tidak bisa kesukaran besar, tapi dalam kesukaran. Seperti 12 wajah pendidikan yang digambarkan tadi. Jadi, pendidikan Indonesia dalam kesukaran. Maka ini hendaknya membuat kita, warga negara Indonesia, dan para praktisi pendidikan, para dosen dan guru-guru, menangis. Menangis. Tidak bisa kita diam saja, acuh tak acuh, dan biarlah terjadi, I don't care. Kita harus peduli. Peduli serius sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Dan kita sebagai orang percaya, peduli karena juga ini adalah kehendak Allah. Kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bertanggung jawab mengenai kesejahteraan kota di mana engkau ada. Usahakanlah kota, kesejahteraan kota, dan kesejahteraan kota, kesejahteraan negara. Kesejahteraan kota, kesejahteraan negara adalah dimulai daripada kesejahteraan pendidikan. Dengan berkontribusi dalam dunia pendidikan, kita berkontribusi dalam kesejahteraan bangsa. Maka langkah awal, mari kita menangis serius dengan kondisi sukarnya pendidikan dalam keadaan kesukaran pendidikan di Indonesia. Ya, kalau tidak dalam keadaan kesukaran, tidak mungkin Pak Menteri sekarang membuat satu revolusi, membuat perubahan-perubahan, ya karena ada kesukaran. Setiap menteri baru membuat terobosan, membuat upaya untuk maju. Kenapa? Karena Indonesia terus dalam kesukaran. Ya, harap terobosan Menteri Pendidikan sekarang, Pak Makarim, menjadi terobosan yang betul-betul bermakna, berarti. Ya, dan kita sekarang terlibat di dalamnya, dimulai dari kesedihan. Baru kemudian kita mulai membangun sekolah di mana kita mengajar sebagai guru Kristen, biarpun kita di sekolah negeri, kita membangun mulai dari kelas kita, dari pribadi kita, dari kelas kita membangun Indonesia dari kelas kecil. Dimulai dengan air mata. Apa artinya? Terbeban.
Bukan hanya sekedar jalan dapat gaji, jadi warga negara Indonesia, jadi guru, dapat gaji tiap bulan dan hidup dan mati. Tapi betul-betul kita mau responsible dan accountable untuk kita sebagai warga kerajaan Allah di negara Indonesia. Dui fungsi ini, dui peran ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan kita tidak dalam rangka mengkristenkan Indonesia, tidak. Tapi menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Allah dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia memasuki kota Yerusalem, dia menangis dan dia menangisi keadaan kota Yerusalem yang sangat-sangat menyedihkan. Kondisinya tak berdaya oleh karena dikepung oleh kekafiran, dikepung oleh praktek hidup umatnya yang beragama tapi tak bertuhan. Beragama tapi tak bertuhan. Beragama tapi tak berperkemanusiaan. Dan Yesus Kristus menangisi kota Yerusalem. Dan ini pun sebenarnya juga menjadi pola kita. Sama dengan Nehemia dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Apa artinya? Mari kita mulai dengan sikap hati yang sedih. Sehingga dengan demikian ini mengungkapkan keseriusan kita sebagai warga negara, serius. Kemudian akan bangkit spirit baru untuk mereformasi pendidikan di negara kita. Pertama, mengembalikan pendidikan Indonesia kepada pendidikan Pancasila. Ya, mereformasi pendidikan Indonesia menjadi pendidikan Pancasila, kepada dasarnya Pancasila, jiwanya Pancasila. Apa maksudnya? Semua analogi tadi, wajah tadi, diharapkan dengan reformasi, ini sebagai satu kesimpulan, kita mengubah wajah sedihnya pendidikan kita, wajah muram, wajah pucat pasing, wajah miring, ya, wajah kotor, diubah oleh reformasi pendidikan menjadi wajah gembira. Sejak reformasi, agenda reformasi politik pada berapa tahun silam di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah wajah pendidikan pada tahun 2000 mulai aja 2000 dan sampai 2020 sekarang, apakah wajah pendidikan Indonesia sudah betul-betul mengalami reformasi? Yaitu mengembalikan fitrah kepada fitrahnya, kepada pendidikan Indonesia yang berdasarkan, berasaskan, berpilarkan pada Pancasila. Atau sudah tidak? Bagi saya, wajah pendidikan bangsa Indonesia akan kembali bergembira apabila pendidikan Pancasila diutamakan, dikedepankan, menjadi fondasi, menjadi pilar, menjadi jiwa seluruh pendidikan, seluruh aktivitas pendidikan, apapun di Indonesia. Wajah pendidikan Indonesia bukan wajah Indonesia, atau wajah pendidikan kita sudah menjadi wajah Indonesia, karena Indonesianya Indonesia, yaitu karena Pancasila. Pada waktu Pancasila ditenggelamkan, disembunyikan, dihilangkan, diganti, Indonesia is no more Indonesia. Indonesia bukan lagi Indonesia. Termasuk pendidikan. Pendidikan Indonesia kehilangan dasar Pancasila, pilar Pancasila, jiwa Pancasila, maka pendidikan Indonesia bukan lagi pendidikan Indonesia, melainkan pendidikan dengan wajah bukan Indonesia, pendidikan wajah asing. Untuk itu, kita perlu membersihkan pendidikan dari nilai-nilai asing yang tidak Pancasilais. Harus jangan demi untung. Jangan kita mendapat untung banyak tapi bunuh diri. Ya. Jangan untuk banyak kita membuat satu terobosan pendidikan yang lebih mengedepankan pada aspek kegunaan pragmatis supaya anak bangsa kita bisa kerja langsung dan sebagainya, bisa menyentuh dunia kerja. Tapi hati-hati, itu bisa jangka pendek.
Ini keperluan jangka pendek. Kita harus memikirkan jangka panjang. Untuk itu kita membersihkan seluruh pengaruh-pengaruh yang non-Pancasilais dalam seluruh tubuh pendidikan Indonesia. Supaya kita akhirnya kembali merumuskan pendidikan Pancasila. Inilah hal yang vital. Implikasinya, satu, membangun pendidikan Pancasila. Yaitu pendidikan yang berketuhanan yang Maha Esa, pendidikan yang berperi kemanusiaan, pendidikan yang berpersatuan, keutuhan, pendidikan yang menjaga keutuhan. Saya sangat sedih dengan sejumlah komentator, para pemimpin bangsa atau oknum-oknum yang diwawancarai pada beberapa waktu terakhir ini. Semuanya masih berorientasi pada kelompok agama yang sifatnya parsial, biarpun besar agama itu, biarpun agamanya dalam jumlah pemeluk besar, tapi cara pikirnya parsial. Ya, tapi pura-pura membicara Indonesia, utamakan kedamaian, itu hanya narasi-narasi penipuan. Nggak tulus. Ya, narasi-narasi penipuan. Yang main kata yang indah-indah, bagus-bagus. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ini sebenarnya berat sekali. Bagi saya, di Indonesia masih banyak orang yang bukan Indonesia, tetapi menjadi pemimpin di Indonesia. Ini yang sangat menyedihkan di bangsa Indonesia. Banyak orang yang menjadi pemimpin kelompok-kelompok, pemimpin dalam bangsa Indonesia ini, tetapi sebenarnya mereka bukan orang Indonesia. Karena mereka sesungguhnya tidak mengedepankan Pancasila. Mereka nggak memiliki jiwa Pancasila. Pada waktu Pak Menteri Agama menyampaikan mengenai doa bersama dalam kegiatan rapat-rapat di kementerian, di Menteri Agama, jangan hanya selama ini doanya diwakili oleh orang beragama A terus. Padahal menteri ini kan menteri agama, semua agama. Maka dia kalau mau berdoa, kalau dalam rapat itu dibuka doa oleh orang beragama A, B, C, D, itulah namanya Menteri Agama Indonesia, bukan Menteri Agama A saja, bukan Menteri Agama Islam saja, tapi Menteri Agama seluruh agama. Tapi dikomentari oleh sejumlah tokoh yang bagi saya itu kritik, mempertahankan, kan selama ini sudah aman. Orang juga berdoa dan doanya didoakan oleh seorang beragama A atau B, yang selama ini aman-aman. Loh, selama ini aman-aman karena memang tidak benar. Selama ini aman-aman karena tidak benar. Gitu. Tetapi waktu mau dibenarkan, ngamuk. Waktu mau dibenarkan, protes. Dan bilang itu mengacaukan. Ini cara berpikirnya itu loh. Ya, cara berpikirnya sungguh-sungguh bukan manusia Indonesia. Tetapi pemimpin-pemimpin yang ditampilkan oleh media-media Indonesia. Media-media yang ada di Indonesia. Sebagai pemimpin di Indonesia. Harusnya pendidikan yang berketuhanan yang Maha Esa, pendidikan yang berperi kemanusiaan, pendidikan yang berpersatuan, pendidikan berdemokrasi, dan pendidikan berkeadilan sosial. Serta semua ini harus menjadi dasar bingkai jiwa seluruh pendidikan. Apapun terserah, mau di pendidikan apapun, mau mendunia, membumi, membulan, menyorga, tapi tidak boleh lepas dari 5 pilar yang menjadi jiwa, nyawa seluruh pendidikan Indonesia. Kalau tidak, bukan pendidikan Indonesia lagi. Menjadi asing. Harus menjadi dasar, pilar, jiwa, dan semuanya. Dan saya menunggu buku itu. Saya lagi menunggu buku ditulis oleh pemerintah. Pemerintah yang tulis supaya berotoritas. Kalau ditulis oleh pribadi-pribadi, belum tentu berotoritas. Ditulis oleh pemerintah, lalu dikaitkan dengan program Pak Menteri sekarang. Bagaimana itu dengan program-program ini? Bagaimana? Saya lagi mencari. Mungkin sudah ada, tapi saya belum temukan. Harapan saya sudah ada. Kalau belum ada, harus diadakan. Siapa? Pemerintah yang segera buat itu.
Jangan kita memeladeni keperluan sesaat untuk menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Karena apa? Kehilangan idealisme. Jangan sampai pendidikan Indonesia kehilangan idealismenya. Jangan rakus supaya kita menjadi pemerintah bangsa Indonesia yang kaya, rakyatnya makmur, jaya, pendidikannya hebat-hebat, bagus-bagus, tetapi kropos ideologi. Ini bahaya sekali. Ini namanya hanya jaya sesaat. Implikasi yang kedua, berkenaan dengan dengan wajah-wajah pendidikan yang saya kemukakan tadi, berimplikasi pada revitalisasi pendidikan. Revitalisasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembalikan, memperlakukan, atau menjadikan pendidikan sebagai hal yang vital. Kalau tidak fatal. Tanpa pendidikan Pancasila, fatal. Pendidikan yang vital itu pendidikan Pancasila, karena itu memang mati hidupnya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan bangsa tersebut. Dan karena memang prinsip mendasar dalam upaya membangun bangsa yaitu dengan membangun sekolahnya. Dan ini vital. Kalau tidak membangun bangsa tanpa membangun sekolah, membangun pendidikan, itu fatal. Maka kita perlu revitalisasi pendidikan. Pendidikan adalah investasi dan modal yang paling utama dalam pembangunan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu perlu dilakukan langkah revitalisasi pendidikan yang dimulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, keluarga-keluarga, dan pribadi-pribadi. Saya menunggu dan melihat seperti apa dunia pendidikan baru yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim sedang gagas. Saya harap tetap ada keseimbangan dan tetap mengedepankan idealisme bangsa kita, idealisme bangsa Indonesia. Idealisme pendidikan bangsa kita yaitu pendidikan Pancasila. Itu sempurnanya sempurnanya pendidikan Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Dan seluruh jiwa pendidikan Indonesia harus Pancasila. Tidak boleh tidak. Kita senantiasa komentar tentang radikalisme. Persoalannya Pancasila ini belum menjiwai sekolah-sekolah. Kalau jiwa sekolah-sekolah sudah dijiwai oleh Pancasila, tidak akan mungkin kita sakit kepala mengurus gerakan-gerakan radikalisme. Ini persoalannya. Hati-hati kalau kita terlalu mengedepankan pragmatisme, membangun pendidikan pragmatisme, ini pun akan muncul bentuk lain daripada radikalisme. Akan muncul lagi semua yang tidak idealisme, yang tidak ideal, yang tidak Pancasilais. Ini perlu diwaspadai. Revitalisasi pendidikan, salah satu langkah konkret pemerintah merevitalisasi pendidikan Indonesia. Saya mengusulkan harusnya APBN itu 40% untuk pembangunan sektor pendidikan dalam 10 tahun ke depan. Membantu semua sekolah-sekolah secara penuh. Meningkatkan mutu-mutu sekolah, fasilitas, dan mutu pendidikan di daerah-daerah, di kampung-kampung, di dusun-dusun. Harus dijangkau. Inilah kelalaian pemerintah yang menganaktirikan sekolah-sekolah di dusun-dusun. Dusunnya dusun, seperti sudah determinasi, sudah ditentukan memang kamu begitu saja. Ini ketidakadilan pemerintah. Belum terlambat. Harus membangun pendidikan yang seutuhnya dan semua di seluruh sama semua di Papua dan di Manokwari, Wamena, paling dalam sekolahnya harus sama mutu dengan Jakarta. Itu namanya keadilan dalam pendidikan. Ini namanya keadilan pendidikan. Kalau tidak, minta maaf, omong kosong pemerintah. Ngomong-ngomong baik itu omong kosong. Harus mulai dari membangun sekolah-sekolah secara merata, sama rata. Itu keadilan pendidikan. Nah, termasuk saya sampaikan, termasuk sekolah-sekolah tinggi teologi. Banyak sekolah tinggi teologi Buddha, Hindu, Islam, Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri. Jangan lupa mereka perlu dibantu secara tetap, bukan sekali-sekali. Bukan hanya menyejukkan dahaga yang sudah haus selama 5 hari, hanya dikasih 1 gelas. Habis itu tunggu 10 hari baru dikasih 1 gelas lagi air. Ini pembantuan yang tidak berarti. Tapi tentu bertanggung jawab. Lalu setelah 40% dari APBN selama 10 tahun ke depan, mulai dikurangi menjadi 30%. 10 tahun kedua, 30%.
Nah, 10 tahun yang ketiga, 30 tahun, tinggal 20%. Saya yakin. Maka keadilan dalam pendidikan ini terwujud. Keadilan dalam pendidikan terwujud dan Indonesia akan menjadi negara kuat, cepat kuat di sektor pendidikan sebagai pilar untuk memperkuat semua sektor yang lain. Sebagai penutup, pendidikan itu memang mulia, sangat mulia. Maka itu semua orang yang terlibat dalam pendidikan adalah orang-orang mulia. Mulai dari penyelenggara pendidikan, cara pikirnya pun mulia. Kepala sekolah, rektor, dosen-dosen, guru-guru, tenaga-tenaga kependidikan adalah orang-orang mulia yang memuliakan bangsa Indonesia dengan pendidikan. Maka semua kegiatan pendidikan dilakukan semestinya dengan cara mulia dan dengan tujuan mulia. Disinilah semua kita menjaga wajah pendidikan tetap terjaga sebagai wajah pendidikan mulia. Wajah pendidikan Indonesia yang Pancasilais. Poin yang kedua, pendidikan itu vital. Maka mengutamakan usaha-usaha, termasuk anggaran yang semestinya jangan hanya 20% untuk Indonesia. Demikian pula untuk semua sektor ditopang oleh yang vital ini. Mengabaikan yang vital fatal bagi kelangsungan bangsa negara ke depan. Pendidikan adalah vital, maka mengutamakan pendidikan, termasuk seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan pendidikan. Dan pemerintah menganggarkan dan mengutamakan anggaran bidang pendidikan. Itu satu keniscayaan, satu keharusan bagi satu kerinduan yang harus mewujudkan bangsa sesuai dengan cita-citanya, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selamat berpikir dan bertindak lebih lanjut. Terima kasih.